Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kidimi. Kali ini saya akan meneruskan video tutorial saya mengenai REST API dengan Laravel 9. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita login. Di video sebelumnya saya menjelaskan bagaimana user registrasi atau user baru mendaftar supaya nanti bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di REST API. Oke, kita coba ya. Bagaimana login? Kita sudah membuat user controller di sini. Jadi saya akan meletakkan function loginnya di sini saja. Oke. Di sini ada function register. Berarti di sini oke, di sini ya. Public function login. Nah, nanti kita akan menginputkan username sama password yang sudah kita buat waktu proses registrasi ya di video sebelumnya. Oke, kita butuh username, berarti nanti kita butuh inputan dari form, maka nanti kelas request ini harus kita includekan sebagai parameternya di function login ini. Jadi ada request ya di sini. Oke, variabelnya adalah request. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti untuk API-nya kita buat di routes api.php ya. Registrasi sudah ada, kita buat aja di bawahnya di sini ya. Route masih pakai post juga. Kenapa? Karena kita akan inputkan username sama password menggunakan POM komponen ya. Oke, di sini saya buatkan aja misalnya URL-nya login ya. Nah, itu menandakan nanti kita ngaksesnya seperti ini ya. Biasanya kan kita akses nanti HTTP atau nanti bisa pakai HTTPS ya. Karena kita localhost jadi kita pakai HTTP. Nah, di sini nanti localhost ya. Biasanya Laravel pakai port 8000. Nah, nanti API nanti login. Nah, seperti ini ya. Oke, login ini ya, tulisan login ini adalah URL yang ada di sini ya. Oke. Nah, kita sudah import kelas user controller-nya di video sebelumnya tentang registrasi ya. Jadi kita tinggal gunakan aja user controller di sini kelas ya. Dan tadi kita sudah buatkan function login di sini ya. Ini function login. Jadi tinggal kita gunakan login seperti ini. Jangan lupa semikolon tutup ya. Oke, kita coba dulu di postman-nya ya. Jadi kita tambah register sudah ada ya. Kita tambah add request di sini. Kita kasih nama misalnya login sesuai dengan fungsinya ya. Login. Seperti saya bilang tadi kita pakai post ya. Tadi HTTP ya _2 localhost dia pakai port 8000 ya. Nah, seperti ini. API login. Tapi jangan lupa kita jalankan dulu Laravel-nya dengan cara PHP artisan sub ya. Oke, kita coba. Nah, di sini sudah jalan ya. Localhost atau 127.0.0.1 atau bisa kita ganti dengan localhost ya. Portnya 8000 HTTP ya. Oke, kita coba jalankan login ini. Nah, di sini 200 ya. Oke ya, tapi nggak ada apa-apa ya karena kita belum buat apa-apa di function login ini ya. Nah, jadi boleh kita tambahkan validator ya. Validator di sini kita sudah includekan kelas validatornya di Illuminate support this ya validator ya. Jadi kita gunakan sama kayak di register ada validatornya untuk memvalidasi inputan ya. Jadi kita validasi itu nanti username dimasukkan ya. Username ini nanti berupa email ya. Oke, di sini kita gunakan validator _2 mic ya. Kita akan
tangkap semua request dari form login ya. Nah, seperti ini. Ya, yang pertama username ya, yang akan kita masukkan dengan email nantinya ya. Nah, dia harus ya, wajib ya. Jadi required di sini dan formatnya email ya. Oke. Dan password harus diinputkan juga ya. Jadi dia cukup required saja. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi di sini kalau seandainya if validatornya fails ya atau gagal ya, ada yang tidak dipatuhin, misalnya username tidak diinputin atau username tidak menggunakan format email ya, atau password dikosongin, nah nanti if fail ini akan dijalankan ya. Nah, kalau dia dipatuhi nanti else ya. Oke, ini jika gagal tidak dipatuhin ya. Ini jika oke ya, gitu ya. Oke, kalau dia gagal kita kirimkan aja respon dalam bentuk JSON ya, response di sini dalam format JSON ya. Kita sudah menggunakan format status sama message-nya apa gitu ya. Oke. Nah, di sini nanti statusnya berarti false atau boleh digantikan dengan 0 ya. Message-nya ya kita munculkan aja kesalahan apa pada validator ini ya. Errors ya. Nah, tuh. Nah, gini ya. Dan kita gunakan kode 400 ya, bad request ya. Nah, jika oke nanti kita akan lakukan proses validasi ya. Di sini ada proses validasi ya, dan di sini jika valid ya. Nah, nanti di sini ada else-nya ya, jika tidak valid ya. Jika valid itu maksudnya nanti user sama password yang dimasukkan ada, ditemukan ya. Yang ini jika username atau password tidak valid ya. Nah, kalau di sini nanti jika username atau password valid ya. Oke. Nah, kita butuh kelas out ya. Oke, kita tambahkan di sini ya. Posisinya sama di illuminate support base dash ya, out ya. Use illuminate ya, support preset ya, presets out. Oke ya. Oke, ketika kita gunakan kita hubungkan dengan kelas kita hubungkan dengan model user ya, atau table users ya. Jadi di sini caranya out ya, attempt seperti ini ya. Dia berupa array. Jadi yang pertama kita akan cek email, kita gunakan email ya. Email itu kita ambil dari inputan nantinya ya. Kita ambil dari request dan kita namakan email juga, nama komponennya. Lalu password ya. Nanti juga kita ambil dari inputan user ya, kita ambil pakai request dan kita namakan password ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau dia sukses nanti kita buatkan token ya, karena kita akan menggunakan sanctum. Lalu dengan sanctum ini kita akan buat token. Nah, dengan token ini nanti digunakan untuk proses mengakses fitur-fitur yang lainnya ya. Jadi kita cukup satu kali login saja, begitu sukses nanti dapat token, dan dengan token ini kita nggak perlu login lagi sampai kita logout ya. Dengan token ini juga nanti kita bisa mengakses fitur-fitur yang memerlukan validasi tokennya ya. Oke. Di sini user ya, kita buat variable out ya, user. Nah, gini ya. Nah, jadi dengan usernya aktif ya, kita buatkan tokennya, create
token. Misalnya kita namakan tokennya. Nah, nanti tokennya ini tersimpan di sini ya, di personal access token ini ya. Nanti tersimpan di dalam table ini ya. Dan kita namakan nanti tokennya itu bebas sebetulnya ya. Misalnya kita namakan out token ya, seperti ini. Nah, di sini plain text token ya. Oke, sekarang kita coba kirimkan respon ya menggunakan JSON return ya, return response ya, JSON di sini. Oke. Nah, nanti di sini kita buat statusnya true atau 1 atau oke, bebas ya. Message-nya ya, misalnya login berhasil misalnya ya. Nah, seperti ini ya, login berhasil ya. Kita pakai kode 200 ya. Nah, kalau dia username-nya salah atau password salah atau dua-duanya salah ya, kita kirimkan juga di sini ya. Ini false ya, login gagal ya. Ini ya. Dan ini kita coba ganti misalnya 400 ya, kodenya 400. Jangan lupa di sini semikolon, di sini juga semikolon ya. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Jadi status kalau ini berhasil ya, message-nya login berhasil, statusnya true ya. Oke, sekarang kita coba. Kalau ini gagal ya, statusnya false, login gagal. Oke, kita coba ya. Di body ya, kita pilih ini, kita butuh tadi username kalau nggak salah ya. Kita coba lihat aja lagi. Di sini kita ini kita pakai aja namanya username ya. Nah, nanti username ini harus menggunakan format email ya. Format email, karena di sini sudah ada validasinya ya. Oke, username ini password. Sekarang kita coba ya. Ini password ya. Kita coba send. Nah, nanti di sini username field is required ya. Kita boleh convert ini ke dalam bahasa Indonesia kalau seandainya mau. Jadi di sini username titik required ya. Jadi pesannya username harus diisi ya. Username email ya. Username menggunakan email ya, format email atau apa, bebas ya, format email. Oke. Dan di sini password required ya. Password harus diisi misalnya seperti ini. Oke, kita coba ya. Kalau dia kosong nanti nih. Nah, username harus diisi, password harus diisi. Saya isi ya. Kalau nggak salah apa ya? Di user ini saya lupa. Email saya d3octavian@gmail.com ya. Kalau saya isinya tanpa format email, kita coba ya. Nah, username menggunakan format email. Jadi dia harus pakai format email. Kenapa ini muncul? Karena kita punya validasi email tadi ya. Oke, kita gunakan format email, Gmail di sini saya pakai ya, bebas nanti. Oke. Nah, ini password audisi ya. 1 2 3. Bisa nggak? Login gagal ya, karena password saya salah ya. Kalau nggak salah 456 ya. Kita coba ya. Nah, login berhasil ya. Di sini saya sukses login ya. Dan kalau kita lihat ya, di API-nya ini nanti ada defaultnya, nanti kalau kita pakai Laravel 9
yang ini sudah ada ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada user nih, ya kita coba ya. Kita coba buat request baru. Kita coba kasih nama cek cek user, cek active user ya. Oke. Tadi pakai user ya di sini ya. Kita coba ya. HTTP localhost ya. 8000 portnya ya. API user di sini. Nah, di sini kita lihat nanti ada seperti ini ya. Di sini saya lupa ya. Saya akan ambil nilai token ya, token seperti ini, ya. Dan lalu saya akan tampilkan ya supaya saya tahu tokennya apa ya. Sebetulnya bisa kita lihat juga di sini ya tokennya itu ya. Bisa kita lihat di sini ya. Tapi di sini saya akan tampilkan ya di dalam message JSON ini ya. Oke. Nah, di sini saya tampilkan token ya, seperti ini. Oke, sekarang kita coba ya. Saya coba login lagi. Nah, di sini saya akan dapat token ya. Oke, tokennya ini saya copy ya. Saya akan cek active user. Tadi kan di sini sudah ada nih. Di sini sudah ada user ya, /user ya. Oke, /user ini ya. Jadi kita gunakan kalau kita langsung nanti seperti ini. Nah, nanti dia gagal ya, tapi kita harus tambahkan token yang kita dapat tadi ya. Di sini saya tambahkan authorization ya, authorization seperti ini. Nah, kalau saya langsung pastekan tokennya ya seperti ini. Nah, juga dia akan gagal. Kenapa? Karena sanctum itu nanti harus ditambahkan dengan keyword barrier di depannya ya. Di sebelum tokennya ini ya. Di sini nih. Bearer ya. Bearer. Nah, seperti itu. Ya, kita coba. Nah, nanti di sini kita lihat ya. Detre Octavian, email Detre Octavian, email verified at ini ya. Jadi saya sudah berhasil mengecek user aktif ya di sini ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, kita punya kita punya create to do kemarin ya, display all to do ya. Nah, itu mau kita apa istilahnya? Mau kita hubungkan dengan token ya. Jadi kita ingin orang yang mengakses to-do-nya ada ini, misalnya create to do, display all to do, misalnya display a single to do, update to do, delete to do, ini adalah orang yang berhasil login ya. Kalau ini kan belum nih. Contohnya gini, display all to do nih. Saya bisa mengaksesnya tanpa harus login ya. Nah, gimana caranya kalau saya butuh login ya? Oke, dan kata lain kita harus menggunakan token yang sudah didapat tadi. Nah, caranya sangat mudah ya. Cukup kita kalau registrasi kan itu sebelum login ya. Kalau login juga kan sebelum login ya. Nah, nanti yang ini kita akan letakkan ke dalam ini apa? Ke dalam sanctum ya. Group sanctum ya. Jadi kita coba buat ya. Root ya, seperti di atas perintahnya. Middleware ya, out sanctum ya, tapi di sini kita pakai group ya. Nah, ini group function langsung ya gini. Nah, di sini kita letakkan to do sini ya, supaya nanti tidak bisa akses kalau tidak ada tokennya ya. Oke, kita coba. Kita akses display all to do ini ya. Nah, nih. Ya. Nanti ada message seperti ini. Ya. Kita butuh login ya. Sekarang kita coba tambahin ya.
authorization-nya tadi kita tambahin sama kayak yang kita dapetin tadi ya. Tokennya kita pastekan aja di sini ya. Yang ini nih kita pastekan aja ya. Di sini. Nah, di sini kita bisa kan ngaksesnya kan. Display all to do. Sepertinya to do cuma satu ya. Kita coba lihat. Oh iya, to do cuma satu ya. Nah, begitu juga waktu kita mau tambah to do kan. Waktu kita mau tambah to do, jadi misalnya kalau di sini kan body kita tambah ini apa ya? Kelas tambahan di sekolah ya. Oke, kita coba nonton film Black Adam sama teman-teman Sabtu, kita coba tambahin ya. Nah, nanti sama nih. Ya, kalau kita view, dia butuh login ya. Karena kita belum punya itunya ya, punya token yang kita include-nya. Sama kita coba letakkan di sini di header-nya. Ya, kita tambahkan authorization di sini ya. Oke, kita paste dan kita coba ya. Kita coba yang body ini kita coba jalankan lagi. Nah, nih. Data to do berhasil ditambah ya, jadi display all to do. Ada kode tokennya, jadi bisa tampil ya. Ini ada 2, pergi ke kelas MIPA sama nonton film ya. Ini kan nggak salah ya. Ini pergi les MIPA ya sama nonton film Black Adam ya. Oke, sekarang single to do juga nih, karena kita sudah letakkan dia ke dalam grup middleware yang Sanctum ini, singlenya juga nggak bisa nih pasti ya. Kita coba. Nah tuh ya, sama nanti kalau kita lihat reviewnya internal server ya, root login not defined ya. Jadi kita buat header authorization di sini ya, authorization. Oke, kita pastikan lagi yang tadi ya. Oke, nanti data itu tidak ada ya, karena memang tadi nggak ada ya. Kita kalau nggak salah 3 ada ID-nya. Oke ya. Nah ini nonton Black Adam sama teman-temannya. Oke, begitu juga nanti untuk yang ini ya. Ini di display single to do, update to do, delete to do ya. Jadi update to do juga nanti kita tambahkan authorization-nya di sini. Delete to do kita juga tambahkan tokennya di authorization di header ya. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi sekarang kita mengakses to do ini ya menggunakan token ya. Karena kita sudah letakkan di sini nih ya, di grupnya Sanctum ya. Jadi untuk mengaksesnya berarti kita butuh token. Kalau kita ingin mendapatkan token kita harus login ya, seperti itu ya. Sehingga nanti dengan login seperti yang kita lihat tadi di sini ada login, kita dapat token seperti ini ya. Dan dengan token itu kita bisa cek active user, kita bisa get to do, display all to do, ya display single to do, update to do, sama delete to do dan sebagainya nanti. Asalkan nanti semuanya diletakkan di dalam grupnya Sanctum ini ya. Jadi dia ada authentication-nya ya, dan dia lebih aman ya. Hanya orang tertentu yang bisa mengupdate atau mengolah data tersebut ya. Oke, itu saja penjelasan saya mengenai login menggunakan konsep Sanctum. Di sini kita mendapatkan token ya sebagai kunci untuk akses semua yang dilindungin ya. Jadi dengan login sekali ya, dan kalau kita lihat tokennya tersimpan di sini ya. Nah, di sini kenapa ada 2? Karena saya tadi kan loginnya 2 kali ya gitu ya. Nah, nanti saya akan menjelaskan bagaimana logout. Dengan logout nanti kita keluar dan kita akan menghapus token yang sudah kita buat ya. Sehingga nanti waktu untuk mengakses kembali kita butuh login lagi supaya mendapatkan token yang baru. Itu nanti saya akan jelaskan di video yang akan datang ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.